Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda saat ini bukan kebetulan. Energi yang membawa Anda ke pesan ini sangat kuat, dan para malaikat telah bekerja tanpa henti untuk memastikan kata-kata ini sampai ke Anda tepat pada waktunya. Seseorang yang sangat Anda cintai, seseorang yang dekat dengan hati Anda, saat ini berada dalam situasi yang memerlukan perlindungan spiritual segera. Ini bukan untuk menakuti Anda, tetapi untuk membangunkan kesadaran Anda terhadap realitas yang sedang terjadi di dunia spiritual yang tidak terlihat. Para malaikat penjaga telah mengangkat bendera merah, dan mereka memilih Anda sebagai saluran pesan penting ini. Mengapa Anda? Karena jiwa Anda cukup sensitif untuk menerima getaran ini. Karena cinta Anda cukup kuat untuk bertindak. Karena pada tingkat yang lebih tinggi, Anda telah setuju untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang Anda sayangi. Dan sekarang saatnya untuk mengaktifkan peran spiritual Anda ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu Anda memahami sesuatu yang sangat penting. Alam semesta tidak pernah mengirimkan peringatan tanpa juga memberikan solusi. Fakta bahwa Anda mendengar pesan ini sekarang berarti Anda masih memiliki waktu untuk bertindak. Energi dapat diubah. Nasib dapat diarahkan ulang. Tetapi hanya jika Anda memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah-langkah yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Orang yang sedang dalam bahaya ini mungkin adalah pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, saudara kandung Anda, atau sahabat terdekat Anda. Siapapun yang wajahnya muncul di pikiran Anda saat ini, itulah orangnya. Jangan abaikan intuisi itu. Hati Anda sudah tahu siapa yang saya bicarakan bahkan sebelum pikiran Anda dapat mengonfirmasinya. Ini adalah bagaimana para malaikat berkomunikasi dengan kita, melalui perasaan mendalam yang tidak bisa diabaikan. Bahaya yang mereka hadapi bukan selalu fisik, meskipun bisa jadi. Lebih sering, ini adalah bahaya energetik dan spiritual yang pada akhirnya akan memanifestasikan dirinya di dunia material. Mungkin mereka dikelilingi oleh energi negatif yang menguras kekuatan hidup mereka. Mungkin ada seseorang dalam lingkaran mereka yang tidak memiliki niat baik, seseorang yang tersenyum di depan mereka tetapi merencanakan kejatuhan mereka di belakang. Atau mungkin mereka sedang membuat keputusan besar yang akan membawa mereka jauh dari jalan jiwa mereka yang sebenarnya, keputusan yang akan membawa penyesalan dan penderitaan. Para malaikat melihat semua kemungkinan masa depan yang membentang di hadapan kita, seperti jalan-jalan yang bercabang. Mereka dapat melihat kemana setiap jalan mengarah. Dan saat ini, mereka melihat orang yang Anda cintai berjalan menuju jalan yang berbahaya. Tetapi ingat, masa depan tidak pernah tertulis di batu. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat mengubah arah. Kita dapat memilih jalan yang lebih aman, lebih cerah. Sekarang, Anda mungkin bertanya, mengapa saya tidak langsung diberitahu? Mengapa mereka tidak mendapatkan tanda-tanda sendiri? Nah, mereka mungkin sudah mendapatkannya. Para malaikat telah mengirimkan berbagai tanda, tetapi tidak semua orang memiliki mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Beberapa orang terlalu tenggelam dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Beberapa telah membangun dinding di sekitar hati mereka. Beberapa telah kehilangan koneksi dengan intuisi mereka. Dan disinilah Anda masuk. Anda adalah jembatan antara dunia spiritual dan orang yang Anda cintai. Anda adalah utusan malaikat. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda pahami. Ketika Anda menerima pesan seperti ini, Anda juga menerima tanggung jawab. Mengabaikan peringatan ini bukan hanya tentang mengabaikan kata-kata yang saya sampaikan. Ini tentang mengabaikan panggilan jiwa Anda sendiri. Ini tentang menutup pintu terhadap bimbingan ilahi yang mencoba membantu Anda dan orang-orang yang Anda cintai.
dan konsekuensi dari itu bisa jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Mari kita bicara tentang tanda-tanda yang mungkin sudah Anda lihat tetapi abaikan. Apakah Anda akhir-akhir ini merasa cemas tanpa alasan yang jelas ketika memikirkan orang ini? Apakah mereka terlihat lebih lelah, lebih terbebani, lebih jauh dari diri mereka yang biasa? Apakah Anda bermimpi tentang mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan? Apakah Anda tiba-tiba memikirkan mereka pada waktu-waktu acak dan merasakan kebutuhan untuk menghubungi mereka? Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah cara para malaikat mencoba menarik perhatian Anda, mencoba membuat Anda melihat apa yang perlu dilihat. Energi tidak berbohong. Sementara kata-kata dapat menipu dan penampilan dapat menyesatkan, energi selalu mengungkapkan kebenaran. Dan energi di sekitar orang yang Anda cintai ini telah berubah. Telah menjadi lebih berat, lebih gelap, lebih kacau. Mungkin mereka sendiri tidak menyadarinya, tetapi pada tingkat bawah sadar, mereka merasakan tekanan ini. Dan tubuh mereka, pikiran mereka, jiwa mereka sedang berjuang di bawah beban ini. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi di alam spiritual. Ketika seseorang melewati masa sulit, ketika energi mereka rendah, ketika pertahanan spiritual mereka melemah, mereka menjadi rentan. Bayangkan seperti sistem kekebalan tubuh. Ketika Anda sehat dan kuat, virus tidak bisa menyerang Anda dengan mudah. Tetapi ketika Anda lelah, stres, terkuras, tubuh Anda tidak dapat melawan dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk energi spiritual. Orang yang Anda cintai ini saat ini memiliki pertahanan yang lemah, dan energi negatif sedang memanfaatkan kerentanan itu. Energi negatif ini bisa datang dari banyak sumber. Bisa jadi dari orang-orang yang iri dan dengki. Bisa jadi dari lingkungan yang beracun. Bisa jadi dari trauma masa lalu yang belum sembuh dan sekarang muncul kembali. Bisa jadi dari entitas spiritual yang memakan energi rendah. Atau bisa jadi dari pilihan mereka sendiri yang tidak sejalan dengan tujuan jiwa mereka yang lebih tinggi. Apapun sumbernya, hasilnya sama, mereka sedang terkuras, tersesat, dan dalam bahaya. Para malaikat tidak ingin Anda panik. Kepanikan hanya menciptakan lebih banyak energi negatif. Apa yang mereka ingin Anda lakukan adalah tetap berada dalam pusat cinta dan kekuatan Anda. Dari tempat itulah Anda dapat bertindak paling efektif. Dari tempat itulah Anda dapat menjadi cahaya yang orang yang Anda cintai butuhkan saat ini. Langkah pertama adalah doa. Tetapi bukan hanya doa biasa. Ini harus menjadi doa yang kuat, yang terarah, yang diisi dengan seluruh hati Anda. Visualisasikan orang ini dikelilingi oleh cahaya putih yang cemerlang. Bayangkan malaikat Mikael dengan pedang apinya memotong semua ikatan negatif, semua energi rendah, semua pengaruh jahat. Bayangkan malaikat Rafael membawa penyembuhan hijau ke setiap sel tubuh mereka, setiap sudut pikiran mereka, setiap luka di jiwa mereka. Lakukan ini setiap hari, bahkan jika hanya selama 5 menit. Kekuatan doa Anda, terutama ketika datang dari cinta murni, lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Langkah kedua adalah komunikasi. Tetapi berhati-hatilah dengan cara Anda mendekati ini. Jangan menghampiri mereka dengan energi ketakutan atau dengan mengatakan, para malaikat mengatakan Anda dalam bahaya. Ini bisa membuat mereka takut atau membuat mereka menolak. Sebaliknya, dekati mereka dengan energi cinta dan perhatian. Tanyakan bagaimana keadaan mereka. Benar-benar dengarkan, tidak hanya dengan telinga Anda tetapi dengan hati Anda. Buat ruang aman di mana mereka dapat berbagi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Kadang-kadang,
Hanya dengan memiliki seseorang yang benar-benar mendengarkan sudah cukup untuk mulai menggeser energi. Perhatikan apa yang mereka katakan dan yang tidak mereka katakan. Perhatikan bahasa tubuh mereka. Perhatikan energi di balik kata-kata mereka. Anda akan mulai melihat dengan jelas di mana bahaya itu berada. Mungkin mereka akan menyebutkan seseorang yang terus membuat mereka merasa kecil. Mungkin mereka akan berbicara tentang keputusan yang mereka pertimbangkan yang terasa salah bagi Anda. Mungkin mereka akan mengungkapkan ketakutan atau kekhawatiran yang mereka sembunyikan. Dengarkan untuk petunjuk-petunjuk ini. Langkah ketiga adalah perlindungan energetik. Anda dapat melakukan ini untuk mereka bahkan tanpa mereka sadari, meskipun lebih baik jika mereka juga berpartisipasi. Setiap malam sebelum tidur, ciptakan lingkaran perlindungan di sekitar mereka dalam pikiran Anda. Bayangkan mereka berada di dalam gelembung cahaya yang tidak dapat ditembus oleh hal-hal negatif apapun. Minta para malaikat penjaga mereka untuk menggandakan upaya mereka. Minta agar semua jalan yang mengarah pada bahaya ditutup dan hanya jalan yang aman yang terbuka untuk mereka. Jika orang ini terbuka secara spiritual, Anda dapat mengajari mereka beberapa praktik sederhana. Ajarkan mereka untuk membayangkan diri mereka dikelilingi cahaya putih setiap pagi. Ajarkan mereka untuk meminta perlindungan malaikat. Ajarkan mereka untuk mempercayai intuisi mereka. Kadang-kadang, memberdayakan seseorang dengan alat spiritual mereka sendiri adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan. Langkah keempat, dan ini sangat penting, adalah membantu mereka melihat kebenaran tentang situasi atau orang-orang dalam hidup mereka. Kadang-kadang kita begitu dekat dengan sesuatu sehingga kita tidak dapat melihat dengan jelas. Kita membuat alasan untuk perilaku buruk orang. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa situasi yang buruk akan membaik. Kita mengabaikan tanda-tanda bahaya karena kita tidak ingin percaya bahwa seseorang atau sesuatu yang kita investasikan begitu banyak bisa berbahaya bagi kita. Ini adalah di mana kebijaksanaan dan cinta Anda menjadi sangat berharga. Dengan lembut, tanpa menghakimi, bantu mereka melihat pola. Bantu mereka mengenali tanda-tanda merah. Bagikan pengamatan Anda dengan hati-hati. Tetapi juga percayai bahwa mereka memiliki kebijaksanaan batin mereka sendiri. Peran Anda adalah untuk menerangi, bukan untuk memaksakan. Anda dapat menunjukkan pintu, tetapi mereka harus memilih untuk melewatinya. Kadang-kadang, bahaya datang dalam bentuk peluang yang terlihat menggiurkan. Pekerjaan baru yang membayar lebih tetapi akan menghancurkan jiwa mereka. Hubungan yang penuh gairah tetapi pada dasarnya beracun. Investasi yang menjanjikan kekayaan cepat tetapi akan berakhir dengan kerugian. Para malaikat dapat melihat lebih dari sekadar penampilan permukaan. Mereka dapat melihat konsekuensi jangka panjang. Dan itulah mengapa mereka mengirimi Anda peringatan ini. Tetapi ingat, bahkan jika orang yang Anda cintai membuat pilihan yang tidak Anda setujui, bahkan jika mereka mengabaikan nasihat Anda telah melakukan bagian Anda dengan menjadi pembawa pesan. Anda tidak dapat hidup untuk orang lain atau membuat pilihan untuk mereka. Setiap jiwa memiliki jalan mereka sendiri, pelajaran mereka sendiri, karma mereka sendiri. Yang dapat Anda lakukan adalah mencintai mereka, mendukung mereka, berdoa untuk mereka, dan mempercayai bahwa bahkan dalam kesulitan, ada kebijaksanaan yang lebih tinggi yang bekerja. Sekarang, saya ingin Anda melakukan sesuatu setelah mendengar pesan ini. Jangan hanya mendengar dan melanjutkan hari Anda seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para malaikat telah mempercayai Anda dengan informasi penting ini karena suatu alasan. Luangkan waktu hari ini, bahkan hanya 10 menit, untuk duduk dalam keheningan. Tutup mata Anda. Tarik napas dalam-dalam.
dan mintalah dengan jujur kepada para malaikat untuk menunjukkan kepada Anda dengan jelas siapa orang ini dan apa bahayanya. Mintalah bimbingan tentang bagaimana Anda dapat membantu dengan cara terbaik. Percayalah bahwa Anda akan menerima jawaban, mungkin tidak langsung, tetapi itu akan datang melalui perasaan, melalui mimpi, melalui tanda-tanda, melalui percakapan yang tiba-tiba. Dan ada sesuatu yang lain. Dengan melindungi orang yang Anda cintai, Anda juga melindungi diri sendiri. Karena ketika seseorang yang sangat dekat dengan Anda menderita, Anda juga merasakannya. Energi Anda terhubung. Penderitaan mereka menjadi penderitaan Anda. Kesejahteraan mereka berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Jadi ini bukan hanya tentang altruisme. Ini juga tentang menjaga keseimbangan energi dalam lingkaran hubungan Anda sendiri. Para malaikat juga ingin Anda tahu bahwa pesan ini datang dari cinta, bukan dari ketakutan. Mereka tidak mencoba menakuti Anda. Mereka mencoba memberdayakan Anda. Perbedaan antara ketakutan dan kewaspadaan adalah ini: ketakutan melumpuhkan, kewaspadaan mengaktifkan. Ketakutan membuat Anda merasa tidak berdaya, kewaspadaan membuat Anda mengambil tindakan yang penuh kasih. Terima pesan ini dengan semangat kewaspadaan yang penuh kasih, bukan ketakutan yang melumpuhkan. Waktu sangat penting sekarang. Tidak dalam arti bahwa bencana akan terjadi besok, tetapi dalam arti bahwa semakin cepat Anda bertindak, semakin mudah untuk menggeser energi. Pikirkanlah seperti menarik tali kecil yang mulai terurai. Jika Anda menariknya segera, Anda dapat dengan mudah memperbaikinya. Tetapi jika Anda menunggu sampai seluruh pakaian terurai, memperbaikinya menjadi jauh lebih sulit. Energi bekerja dengan cara yang sama. Intervensi awal membuat perbedaan besar. Saya juga ingin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini. Para malaikat bekerja dengan Anda. Pemandu spiritual Anda bekerja dengan Anda. Jiwa yang lebih tinggi dari orang yang Anda cintai, bahkan jika kepribadian mereka saat ini tidak menyadarinya, juga bekerja menuju kesembuhan dan perlindungan mereka. Anda adalah bagian dari tim spiritual yang lebih besar. Anda hanya perlu memainkan peran Anda dengan kesadaran dan cinta. Ada kekuatan luar biasa dalam doa kolektif juga. Jika Anda mengenal orang lain yang mencintai orang ini, orang lain yang berpikiran spiritual, pertimbangkan untuk membuat lingkaran doa. Tidak perlu memberitahu mereka semua detail. Cukup katakan bahwa orang ini sedang melewati masa sulit dan bisa menggunakan beberapa energi penyembuhan dan perlindungan. Ketika 2 atau lebih orang berkumpul dengan niat murni, kekuatan itu berlipat ganda secara eksponensial. Percayalah pada proses. Percayalah pada cinta Anda. Percayalah pada bimbingan malaikat. Percayalah bahwa dengan mengambil tindakan yang benar sekarang, Anda membuat perbedaan nyata. Bahkan jika Anda tidak segera melihat hasilnya, percayalah bahwa di alam energi, perubahan sedang terjadi. Cahaya sedang ditanamkan. Perlindungan sedang diperkuat. Bimbingan sedang dikirim. Pesan ini akan tetap bersama Anda. Bahkan setelah Anda selesai mendengarkannya, kata-kata ini akan bergema di hati Anda. Itulah bagaimana Anda tahu itu benar. Kebenaran beresonansi. Kebenaran membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam Anda. Dengarkan gema itu. Biarkan itu memotivasi Anda untuk bertindak. Para malaikat memberkati Anda karena mencintai dengan begitu dalam. Mereka memberkati Anda karena bersedia menjadi pelindung dan pemandu bagi orang lain. Mereka memberkati Anda karena membuka hati Anda terhadap pesan ini. Dan mereka berjanji untuk mendukung Anda di setiap langkah ketika Anda bekerja untuk melindungi orang yang Anda cintai. Sekarang pergilah dengan percaya diri.
Pergilah dengan cinta. Pergilah dengan keyakinan bahwa Anda dipandu dan dilindungi. Dan ingatlah, Anda tidak pernah sendirian. Para malaikat selalu bersama Anda, berbisik bimbingan, mengirimkan tanda, bekerja di belakang layar untuk kebaikan tertinggi semua yang terlibat. Percayalah pada mereka. Percayalah pada diri sendiri. Dan percayalah pada kekuatan cinta untuk mengubah bahkan situasi yang paling menantang. Terima kasih telah mendengarkan pesan penting ini. Semoga berkat dan perlindungan malaikat selalu menyertai Anda dan semua orang yang Anda cintai.